Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Yang mana itu adalah mata pelajaran dari gambar teknik otomotif yang akan diajarkan di kelas 1 semester ganjil. Nah, baiklah anak-anakku generasi milenial Z. Baiklah kita akan mulai. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Irwan. Asal saya dari Makassar, saya lahir tanggal 9 bulan 5 1973. Saat ini saya tinggal di BTN Tamarunang Blok F18. Nah, anak-anakku semua, jika Ananda ingin menghubungi saya, baik melalui telepon maupun WA, itu bisa menghubungi saya di nomor 085 242 148 701. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 3 Bantai. Nah, anak-anakku semua, baiklah kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, tinjauan gambar teknik. Menurut Umar Hamaik, bahwa gambar itu merupakan sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan atau pikiran. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan di tahun 2001 di halaman 329 mengatakan bahwa gambar itu adalah tiruan barang atau tiruan binatang atau tiruan tumbuhan dan sebagainya. Nah, fungsi gambar teknik kita bisa lihat bahwa ternyata itu adalah sebuah alat untuk menyatakan maksud atau pemikiran dari seseorang. Oleh karena itu, gambar sering dipakai sebagai alat komunikasi di kalangan orang-orang teknik. Nah, biasanya juga dikatakan adalah bahasa teknik. Gambar teknik sebagai suatu bahasa itu mempunyai beberapa fungsi. Ada 5 fungsinya. Yang pertama, sebagai gambar teknik atau sebagai bahasa teknik. Kedua, sebagai penyampai informasi. 3, sebagai bahan dokumentasi, pengawetan atau penyimpanan. Yang keempat, itu sebagai atau menuangkan gagasan untuk pengembangan. Dan yang kelima, sebagai standar gambar teknik. Nah, peralatan teknik ini, di dalam gambar teknik itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita kita tahu bahwa ternyata dia distandarisasi dia. Ada namanya yang ditetapkan oleh ISO, itu International Organization for Standardization, yaitu suatu lembaga atau badan internasional untuk standarisasi. Nah, kalau gambar ini biasa mengacu pada SIS atau ISOD. Nah, di negara-negara lain, terutama di negara Jerman, itu beda lagi namanya. Ada namanya DIN, di Belanda ada namanya NEN, di Jepang ada namanya JIS, sedangkan di Indonesia sendiri itu namanya adalah SII. Nah, peralatan gambar ini itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu adalah meja gambar. Nah, ternyata di meja gambar itu ada 3. Yang pertama itu adalah gambar biasa atau manual, meja gambar mekanik, dan meja gambar hidrolik. Nah, Anda bisa lihat visualnya itu berada di samping, bahwa inilah sebenarnya salah satu bentuk dari meja gambar. Nah, setelah kita mempelajari meja gambar, yang harus kita perhatikan adalah kertasnya. Nah, kertas di sini ada 4. Yang pertama, kertas pada larang atau kertas manila, kertas milimeter blok, kertas roti, dan kertas kalkir. Nah, seperti ini visualnya. Anda bisa lihat bahwa gambarnya seperti ini. Nah, baiklah kita akan bahas satu-satu mengenai kertas tersebut. Yang pertama adalah kertas pada larang atau kertas manila. Nah, biasa juga disebut kertas pada larang ini biasa disebut dengan kertas putih. Nah, biasanya itu ada yang berbentuk, biasa ukurannya ada yang Anda bisa kenal itu adalah F4, A4, tapi sebenarnya itu ada sekitar 6.
Yang pertama adalah A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Itu mempunyai ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan serinya. Nah, Ananda bisa lihat gambarnya di tabel itu bahwa seperti inilah ukuran-ukurannya. Nah, yang kedua, setelah kita belajar tentang kertas pada larang, nah kita masuk ke kertas milimeter blok atau kertas berpetak. Nah, kertas berpetak ini mempunyai ukuran milimeter atau berkotak-kotak kecil. Biasanya dalam satu kotak itu ada biasa itu ada 1 kali 1 meter yang terdapat dalam 10 kali 10 mm persegi. Jadi satu kotaknya itu 10 kali 10 mm atau sama dengan 1 cm persegi. Nah, contohnya kertas milimeter blok itu Ananda bisa lihat bahwa seperti ini modelnya. Ananda bisa lihat. Nah, yang ketiga, kertas roti. Nah, kertas roti ini adalah kertas anti minyak. Nah, ini adalah kertas pembungkus yang memiliki suatu lapisan yang mampu menahan penyerapan minyak pada kertas sehingga minyaknya tidak tembus. Nah, kertas ini juga sangat sering digunakan oleh para mahasiswa atau para siswa juga bisa menggunakan dalam menggambar. Nah, kertas kalkir ya ada kertas tembus pandang. Inilah yang paling banyak sekali digunakan oleh anak-anak teknik. Ya, Ananda bisa lihat di samping kiri atau di samping kanannya bahwa seperti ini modelnya. Nah, itulah dari tadi tentang beberapa materi tentang alat-alat gambar. Nah, setelah kita mempelajarinya dan memahaminya, maka kita akan memasuki uji pemahaman. Ananda bisa mengerjakan soalnya dan hasilnya nanti silahkan Ananda kirim melalui email saya yang nanti akan ada di bawah nanti akan saya kirim melalui WA. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ada satu pepatah mengatakan bahwa ilmu dapat bermanfaat jika dibagikan kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.